Nah, Ibu yang Aku nggak jangan tak ya, ketok seperti namanya Mbak Elo kok ya. mama identitasnya kok Red Oke, Minok nah yang 9. berikutnya, nah ada satu lagi, ini juga saya pikir tidak perlu diperkenalkan sebetulnya ya, karena orangnya sudah cukup terkenal di seluruh tulang bawah. Ya. Baiklah, dia adalah ini toh. seorang Pajai mama kok gak bisa muncul kompeten dikit. yang sudah belajar juga dan mempunyai usaha di bidang kuliner ya. Tanpa basa-basi lagi, inilah dia Ibu Eliati Yulianto. Yeay. Nah, ya, akhirnya saya tidak grogi sendirian di sini. Ya, ada teman-temannya. Nah, ibu-ibu sumuk ya, kita merasakan sumuk bersama. Ibu-ibu pada sore hari ini kita nanti akan belajar 2 kue seperti yang saya tadi sudah sebutkan. Untuk kue bolen nanti akan diajari oleh Ibu Elo ya, atau Mbak Elo. Terbalik. Untuk kue bolen nanti akan diajari oleh Ibu Eliati dan untuk roti boy nanti akan diajari oleh Mbak Elo ya. Nah, kita caranya hari ini santai ibu-ibu ya. Jadi ini kayak acara kuliner gitu yang di TV-TV. Jadi anggap ini adalah bakernya saya. Tukang icipnya ya. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama. Baik, ibu-ibu sudah siap dengan catatannya? Sudah semuanya ya. Oh, sudah siap. Gak usah lama-lama Mbak In. Oke. Ya, sudah siap catatannya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh, tetapi supaya tertib mungkin pertanyaannya setelah penjelasan semuanya, nggih. Oke, baiklah. Kalau begitu silakan langsung saja. Kue pertama yang akan kita buat adalah Roti boy. Nah, silakan Mbak Elo, apa yang harus dipersiapkan? Sore ibu-ibu semua. Pasti di sini sudah pinter-pinter bikin kue ini. Saya ini grogi nih Mbak ini. Ya. Soalnya ini jago-jago semua kayaknya ibu-ibu di rumah ini. Kita mau bikin roti boy ini yang dikasih resep dari BLK sesuai resep yang dikasih di sana. Ibu siap ya resepnya ya? Kertas sama alat tulisnya. Jangan khawatir ibu-ibu, nanti kalau misalnya jalan menulisnya, nanti kami bagikan resepnya atau bahan-bahan yang dibutuhkan, ada nanti tulisannya. Jadi nggak apa-apa. Bahan pertama di sini ada tepung cakra. Tepung cakra jumlahnya 300 gram. Ini tadi sudah diayak semua ya Bu di rumah. Kenapa Mbak harus diayak? Penasaran biar saya. Halus. Loh, tepung kan sudah halus. Biar apa ya Mbak In ya? Enggak ada perintil-perintilnya. Oh, perintil. What is perintil? Perintil Indonesia ya. Terus tepung segitiga 200 ya. Terus gula. Oke. Gula halus 125 gram. Mungkin agak dibeginikan dimiringkan sedikit mungkin ya. Ibu-ibu. Nah, pasti ini kayak adonan donat sih kalau di rumah. Yang sering buat donat sama kayak buat donat. Ini terus. Boleh saya bantu? Oke. Nah, ini kalau misalnya semua tepung dijadikan satu baru diayak gitu juga boleh kan? Boleh. Oke. Jadi kan tak sendirikan semuanya. Terus ada ragi instan, jumlahnya 11 gram. Ragi instan, merek apapun ya? Merek apapun boleh. Ibu-ibu biasanya pakai apa, yang sasetan kan sudah. Jumlahnya takarannya 11 gram. Kita campur. Terus ada baking powder 3 gram. Baking powder 3 gram untuk pengembang juga. Oh, membantu mengembangkan ya, juga. Biasanya kan ada yang telurnya kurang fresh. Oh, begitu. Bisa dibantu. Oh, berarti saya kebanyakan baking nih kayaknya ya. Terus kita ini suka-suka sih Bu, ada yang pakai susu bubuk, ada yang enggak. Oke.
Ini Susu saya pakai bubuk. susu bubuk. Kalau misalnya susu kental manis? Enggak bisa. Oh, nggak bisa. Nanti ada susu cair juga. Oh, begitu. Ya. Oke. Jadi merek apapun asal bubuk gitu Iya. ya. Oke. Baiklah. Kemudian Terus ini Krim. Apa jangan lupa krim. susu cair kurang lebih 50 mili. Sama air putih kurang lebih 100 mili. Oke. Air putih 100. Yes. Oke. Terus telurnya 3 butir, yang 1 putihnya dibuang. Jadinya 2 telur utuh ditambah 1 kuning. Ibu-ibu tidak ketinggalan nggih nyatatnya nggih. Kalau misalnya agak terlalu cepat, boleh loh, boleh di chat ya. Boleh di chat juga disampaikan, Mbak terlalu cepat Mbak, misalnya ya, seperti boleh itu juga ngomong boleh. Ya, Bu. Itu tadi tepungnya dicampur semua, terus kita masukkan telur yang tadi 3 butir telur, yang 2 telur utuh ditambah 1 kuning telur. Kita masukkan. Terus diaduk-aduk. Aduk-aduknya boleh pakai mixer. Boleh pakai mixer yang ini ya Bu, spiral, atau yang punya mixer yang stand yang sudah tinggal masuk-masukin ini tambah enak sih Bu. Kalau yang kepingin kuat, ininya kuat ya pakai tangan. Kalau yang pakai ini apa bedanya kalau dengan yang ini? Ini buat yang oh, adonan basah. Iya. Oh, yang basah pakai yang seperti ini. Buat nguleni. Oh, oke. Saya punya tapi nggak tahu fungsinya. Terus ya, bisa sudah, Bu. Terus bisa masukkan. Nah, oke. Baik. Ngadoni donat persis sampai kalis. Terus airnya kita masukkan dikit-dikit. Apa itu Mbak kok harus dikit-dikit? Biar tahu, ini kan kurang lebih 100 mili. Oh, jadi bisa kalau kurang misalnya bisa oh, lihat begitu. adonannya nanti ya. Iya. Soalnya kalau saya kan orangnya nggak sabaran. Tak kabehno itu Mbak. Berarti nggak boleh ya memang ya? Iya. Body shaming ini ya. Oke. Nah, oke, kalau sudah sampai kalis Mbak ya diaduknya ya. Dan itu kurang lebih waktunya adalah. Terus yang terakhir, oke. Mentega. Pakai tangan ya enggak apa-apa ya Bu. Nanti sampai kalis, boleh pakai tangan, boleh pakai mixer. Semua dicampur sampai kalis. Terus ini didiamkan kurang lebih 45 menit, difermentasi kurang lebih 45 menit. Ini tadi saya sudah buat, hasilnya ngembangnya gini. Oh gitu. Jadi itu didiamkan begitu ya? Didiamkan selama 45, persis kayak bikin donat Pak Iin. Oh ya. Kalau ibu-ibu di sini sudah pinter semua kayaknya Pak Iin. Enggak apa-apa. Saya paling enggak sampai ngajari saja. Saya enggak pinter. Saya biasanya suka ritual yang selera ini tuh ya, Bu, ya. Ini kan lo di blues gitu loh. Saya sukanya pas itu. Ini kan itu untuk apa ya sebenarnya fungsinya? Ini kan tadi mengembang terus anginnya dihilangkan. Oh, menghilangkan uap di dalam. Oh, iya. Ya, saya sih sebenarnya nggak tahu alasannya kenapa harus digitukan. Saya ikut-ikut saja. Ya, kalau kalis kan jadi segini ya. Kayak gini kan Bu, ya. Pokoknya
Itu dicampur semua, boleh di mixer, cukup sampai nyampur aja. Ini selera sih Mbak In, ada yang suka manis, ada yang suka. Iya. Kalau saya biasanya juga bikin cuma ini aja, dibekukan. Kalau sudah tercampur semua, ditaruh plastik, terus dibekukan di freezer. Seperti ini nanti jadinya. Oh, ini yang sudah tercampur semuanya ya, tadi? Iya, ini yang sudah tercampur. Oh. Ini 3 bahan. Jadinya seperti ini. Langsung dimasukkan di freezer sampai beku. Oh, sampai okay. Beku. Sudah Ibu-ibu. Itu. Nah, oke. Nah, ini roti boy ya. Kan sama nunggu tadi ngembang, kita bikin isiannya. Atau bisa kita bikin isiannya dulu Mbak Iin kalau kepingin cepat. Jadinya isiannya kan sudah siap. Ya. Jadi bikin isiannya dulu juga enggak apa-apa. Oke. Terus itu tadi adonannya sudah mengembang. Kita timbang ini adonannya. Kalau ini tadi bahannya kurang lebih tepungnya setengah kilo, ini tadi semua dicampur, jatuhnya 1 kilo adonannya ini tadi. Terserah nanti mau dibikin berapa jumlahnya, boleh dibagi jadi 20 atau jadi 25 juga boleh. Ditimbang terus dibagi, atau boleh ditimbang jadi 50 graman juga bisa. Kurang lebih 50 graman. Oke, saya bantu merapikan. Kurang lebih 50 graman itu segini ya, Bu. 50 graman. Terus caranya masukkan tadi kan ya ini sudah keras. Yang adonan tadi. Kayak bikin apa Mbak ini namanya? Yang isian donat ada isinya itu. Ini dari sini aromanya sudah wangi ya Mbak In ya. Ibu-ibu yang di rumah mohon sabar, ini ujian. Jadi saya cukup menikmati baunya dulu. Kalau yang di rumah bisa membayangkan ya. Nah. Jadi seperti ini, tadi yang isian yang sudah beku dimasukkan di sini. Terus kita bikin kayak donat yang bunder. Oh, ditutup begitu. Ya. Oke. Ya. Jadinya seperti ini. Di bawahnya dirapeti ya Bu ya. Biasanya ada yang meledos ya Mbak ini. Oh begitu. Ya, harus tapi dikunci ibu-ibu di sini rapat. pinter kok kalau gini-gini. Nyubit-nyubit gitu iya. Ya, oke. Seperti ini. Kemudian dibiarkan atau langsung dibiarkan dulu lagi selama kurang lebih 30 menit di ruang prover. Nanti jadinya seperti ini. Ini tadi yang sudah bikin saya. Wow. Ini sudah ada isiannya. Terus ini kan tadi didiamkan. Terus yang ketiga kita bikin bahan topping. Bahan toppingnya yang untuk di atasnya itu ada tepung segitiga 250 gram, terus tepung maizena 75 gram,
Kemudian gula halus. Gula halus 200 gram. Sama ini saya ini tadi pakai white coffee, boleh pakai gude, boleh pakai yang mocha, rasa mocha, macam-macam. Saya pakai 2 saset. Terus sama telur. Telurnya utuh 3 butir telur. Ini dicampur semua sampai menyatu. Pertamanya telur sama gula halus dulu, Bu. Telur sama gula dulu, halus. Ya, di mixer. Telur, Kemudian, gula halus sampai agak pucat warnanya. Sampai agak pucat. Terus dimasukkan yang tepung segitiga, tepung maizena, sama white coffee boleh dicampur dulu di tempat sendiri. Dicampur, baru kalau yang tadi adonan telur sama gula sudah tercampur agak pucat warnanya, baru dimasukkan pelan-pelan. Nanti hasilnya seperti ini, Ibu-ibu. Ini sudah saya taruh di kertas plastik segitiga, piping bag. Seperti jadi ini kalau misalnya ingin aroma mokanya atau kopinya lebih kuat, tinggal ditambahkan begitu boleh, ya? Boleh bubuk ini langsung dicampur tepung, atau ada yang biasanya bikin dicampur air panas dulu juga bisa, Pak In. Aromanya lebih keluar. Oh gitu. Ya. Aromanya lebih keluar. Terserah, ini sesuai selera sih. Ada yang mocha, ada yang kopi. Boleh ditambah esennya mocha ada, esen kopi kan juga ada, boleh ditambah itu. Nanti jadinya seperti ini. Ya, oke. Terus langkah selanjutnya? Ini kan sudah jadi, terus roti yang tadi kan sudah jadi, kita tinggal kasih toppingnya aja. Toppingnya dari tengah ya, Bu. Gini. Melingkar. Oh, harus full. Oke, ini langsung dinilai ini sama bakernya. Dari tengah, baiklah, harus rata. Baiklah. Oh, sepertinya menyenangkan. Saya akan biasanya Mbak In juga mainan gini kan di sekolah. Saya akan membuat toppingnya saja. Oh, ini tapi tunggu. Nah, ini maaf saya tidak tahan pujian, jadi langsung kemudian menjadi agak gonggang ini sebentar. Oh, tapi bisa ya dibaleni gini ya? Boleh. Nanti jatuh ke bawah sendiri waktu di oven. Iya. Apakah segini cukup? Kurang bawah. Oh, kurang. Sini. Kurang bawah. Duh, ternyata ya tidak segampang itu ya. Tapi mestinya ibu-ibu sangat bisa karena ya, pastinya ibu-ibu di rumah juga sudah jago. Sudah jago ya, apalagi yang sudah biasa membuat kue ini. Saya biasa menghayal membuat kue. Membuat mungkin langsung ibu-ibu belum ada yang sudah pernah bikin di YouTube kan resepnya banyak banget ya, Mbak In ya. Ada banyak model. Kita bikinnya sesuai yang dikasih resep di BLK. Iya, oke. Punya saya terlihat, untung tidak dilihat dari atas. Ini kelihatan dari samping, kelihatannya 11-12 dengan sebelahnya ya. Padahal tidak beraturan. Terima kasih sudah mencoba. Ya, oke. Wah, luar biasa. Oh, ini
ini kalau memberi topping seperti ini sepertinya menyenangkan ya. Jadi bisa nih misalnya nanti ngajak putrinya gitu membuat semacam alternatif kegiatan untuk dilakukan di oven kalau 40 derajat Celcius ini. ya. Ups, panas. Kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nanti kelihatan kalau kayak Oke. Apakah ada lagi yang ingin mencoba mungkin? Ya, yuk Pak, mencoba untuk membuat toppingnya. Ini kurang lebih diameternya berapa? Yang sudah jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Wow. Ini kecilnya nyempluk kayak yang buat. Ya luar biasa. Nah ini ada berapa? Ini ada 6 di sini, ada 1, 2, 3 ya. Pas. Tinggal 1. Terima kasih. Wow. Kita buka satu ya. Ayo kita buka bersama-sama. Boleh nanti langsung di sini juga boleh. Saya ini program diet sebetulnya. Sekarang nggak diet. Kapan dietnya? Boleh ya. Maaf Ibu-ibu. Saya buka puasa terlebih dahulu. Ya. Nah ini boleh ya testimoni. Boleh. Ya. Teksturnya sih ya seperti agak keras ini sudah gitu karena sudah tadi ya. Sudah tadi. Ini bukan kemarin kan bikinnya ya. Tadi. Baiklah. Oke. Kalau anget sih enak banget kalau anget Mbak. Panas-panas itu biasanya anak-anak itu cepet kok gak matang-matang gitu. Oke. Ini ada isinya tidak terlalu kelihatan ya. Ini apa ini? Karena warnanya mirip-mirip dengan roti ya. Di dalamnya tadi ya. Oke, saya rasakan. Ibu-ibu, ini adalah korban pertama. Kok korban sih? Mbak, saya rasakan ya. Enak ya Mbak ini ya nanti ya. Pesan sponsor ya. Kesul-kesul. Sama itu Mbak, anu cuma teko. Isian. Ya. Mirip roti boy. Loh, emangnya kita bikin apa ya roti boy ya? Nah, ibu-ibu ini sudah seperti roti boy yang biasa kita. Tapi tetap iya. Waktu kegiatan di rumah bersama, anak-anaknya jadi tidak boring gitu ya di rumah karena sudah pingin sekolah tapi bingung sekolahnya juga mungkin ada yang masih hanya separuh waktunya, jadi kegiatan ini juga bisa menjadi alternatifnya. Di samping hasilnya bisa juga dijual tentu saja. Ibu-ibu nanti bisa menerima pesanan untuk keluarga mungkin atau untuk siapapun sehingga bisa menambah income keluarga. Ya. Yang ini nanti saya habiskan ya Mbak ya. Iya Mbak Iin. Siap-siap. Oke, terima kasih Wena ibu-ibu. Saya saksi pertamanya bahwa silakan dicoba. Kue ini roti boy buatan KPPW Tulang Bawang ini hauj ya. Enak sekali. Oh ya, ada pertanyaan. Di ruang chatnya sudah ada banyak pertanyaan. Nggak ada yang nanya harganya berapa ya? Nggak ada. Mungkin bisa dibacakan sedikit mungkin pertanyaannya apa? Dan bisa langsung dijawab. Ya, ini dia. Halo, kok rame banget ya? Mohon di mute aja. Oh, ini tentu saja bukan buat kita, karena kita ramenya penjelasan.
Maaf, ini dipanggang dalam suhu berapa dan berapa lama roti boy-nya? Berapa lama roti boy-nya? Suhunya 180 derajat. Kalau pakai yang oven listrik ya, Bu. Kalau Kan ada oven yang biasa, pakai oven tangkring, disesuaikan panasnya, dipanasin dulu kan ovennya biasanya. waktunya juga kurang lebih Waktunya sama. kurang lebih 15 sampai 20 menit. Biasanya kalau ada yang kayak kurang matang boleh ditambahi. Asalkan Oke. jangan dibuka-buka. Oh begitu ya, biasanya Ovennya. penasaran melihat Iya. matang apa durung, tutup lagi, buka 1 menit lagi, matang apa gurung gitu ya. Ya, oke. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Gambarnya macet. Inggih Ibu, minta maaf. Mungkin koneksi di antara kita kurang erat ya, jadi agak putus-putus ya. Mohon maaf. Mungkin ya sudah tidak terlalu mengganggu kan ya kalau gambarnya. Kalau suaranya mungkin ya kita enggak itu kan ya. Ya, oke. Terus? Oh ya, Oh, resepnya bisa dikirim di chat ya, Bu. Bisa di-download. ya. Bagi ibu-ibu yang mungkin terlambat untuk mengikuti atau mencatat resepnya, kami bagikan resepnya di chat ya. Iya. Jadi ibu-ibu bisa membuka Ini kolom chat resepnya. untuk melihat tahapan-tahapannya tadi. Oke. Ini Sudah? resepnya sesuai dari BLK. Mungkin di luaran banyak resep-resep lainnya. Kadang ada yang pakai susu yang didinginin, Mbak In. Ada juga yang pakai dingin. Nggih. Nggak apa-apa. Jadi Ya. kita memang Macam-macam, Bu. kalau menurut saya supaya lebih bervariasi Iya. begitu nggih. Ini ada Boleh alternatif dicoba. lain pembuatan roti boy dan sudah kita praktekkan Di gitu. YouTube juga banyak banget Nggih. resepnya. Nah, kalau di YouTube kan kita belum mencoba ya. Jadi mungkin belum tahu tingkat keberhasilannya. Tapi Iya. kalau di sini dengan ada resepnya itu kita sudah coba dan sudah berhasil. Jadi ini boleh dicoba ibu-ibu di rumah. Oke. Tidak mengurangi dan tidak menambah resep yang dari BLK. Ya. Semua sesuai dari BLK. Oke. Ya, sudah tidak ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa langsung ke resep kue yang berikutnya. Nah, kita mau berikan aplaus dulu buat Mbak Elo. Terima kasih ya. Tuan Angkat. Sekarang resep yang kedua, yaitu, oh ya mungkin bisa ini diganti dulu, saya akan ya. Nah resep yang kedua, ibu-ibu nanti akan belajar membuat kue bolen ya, kue bolen yang ya era ibu-ibu masing-masing. Nah kali ini resep kue bolen ini adalah sharing dari apa yang ibu-ibu sudah dapatkan ketika hari. Jadi mungkin ada yang pernah membuat dengan resep yang berbeda. It's okay. Ini adalah alternatif lain dari apa yang sudah diberikan dan sudah kami coba. Oke, boleh disiapkan dulu. Mungkin mau minum dulu, ya, mau minum dulu atau mau nyemil-nyemil dulu sambil melihat penampilan baker kita, ya, yang akan mengajar kita untuk membuat kue bolen. Yuk, silakan. Ibu-ibu, mohon maaf nanti kalau mungkin ada yang tidak sesuai dengan apa yang ibu-ibu pikirkan, tapi ini adalah semuanya resep dari BLK, jadi kami tidak menambahi dan tidak mengurangi. Jadi untuk kue bolen atau namanya roti bolen ya ibu-ibu, bahannya itu ada 2. Jadi kita pakai tepung terigu protein tinggi sebanyak 100 gram untuk yang bahan pertama. Ini berarti mereknya bisa macam-macam ya? Kalau protein tinggi itu biasanya Cakra, Mbak. Oh, begitu ya. Cakra kembar. Oh ya. Kemudian kita pakai minyak 1 sendok makan, margarin belum, Mbak.
margarinnya 75 gram. Ini untuk bahan yang pertama. Kemudian bahan yang kedua ada tepung terigu, protein rendah, yaitu kita pakai yang merek Setika, itu 200 gram, gula 5 gram, air 9, margarin 75. Itu untuk bahan yang kedua. Sampun ibu-ibu. Kalau kita akan melihat bahan yang sudah disebutkan tadi, yaitu bahan yang pertama adalah tepung terigu protein tinggi sebanyak 100 gram. Oke. Kemudian minyak 1 sendok makan. Dan margarin 75. Maaf, tadi kita uleni pakai tangan. Nguleninya jangan terigu, mentega dengan minyak. Jadi nguleninya dengan lemah lembut, dengan hati. Boleh nyanyi-nyanyi yang merdu ketua. Dan hasilnya adalah seperti ini. Oh, putus lagi. Iya. Jadi ketiga bahan tadi kita uleni dengan tidak terlalu keras nggih Bu-ibu, dan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah bahan yang pertama. Sudah? Oke, bahan pertama sudah dicampur. Oke. Kemudian bahan yang kedua adalah 200 gram tepung terigu segitiga. Oke. Gula halusnya 50 gram. Margarinnya 75 gram. Dan air 50 ml. Uleni juga, ini juga agak keras-keras sedikit gitu ya Bu, tenaganya, tapi jangan terlalu banyak tenaga. Dan hasilnya adalah seperti ini untuk bahan yang kedua. Ini bahan yang kedua. Bahan yang kedua tadi campuran dari tepung terigu 200 gram, ya, gula halus 50 gram, margarin 75 gram, dan air 50 ml. Hasilnya seperti ini. Ya. Setelah itu kita akan membuat bulatan-bulatan ya Ibu-ibu. Jadi ini tadi sama seperti roti boy. Ini akan kita timbang jumlahnya berapa. Gitu nggih? Jadi ibu-ibu bisa membuat kecil, membuat besar, monggo terserah. Nggak jelas. Nah, ini ada 170. Kita bagi, ibu-ibu maunya besar.
Bulatannya kita urutkan. Monggo Mbak In kalau mau membulatkan. Wah, saya senang kalau disuruh gini. Ini diurutkan ya Ibu-ibu, jangan sampai keliru nanti urutannya. Sama apa enggak? Wah, kok gedean punyaku. Enggak apa-apa. Ini bulatnya harus yang rapi atau boleh agak sedikit? Boleh agak mencong sedikit, boleh. Maksudnya tapi harus padat ya. Gini, Mbak. Nah, ini harus diurutkan ya Ibu-ibu biar nanti ngambilnya tidak keliru. Oke, cukup. Kan punya saya lebih besar. Kemudian yang adonan 2 juga kita timbang. Kita timbang. Lalu kita bagi maunya kita mau membuat berapa. Kalau kita buat 10 ya kita bagi 10. Misalnya 300. Ini agak besar Ibu-ibu. Dari yang pertama tadi. Lebih besar ya. Y. Oke. Ini juga kita urutkan, nggih. Jangan sampai nanti keliru. Oke. Nah. Kalau sudah dibulatkan, kita ambil yang urutan pertama, nggih. Yang besar ini kita ambil di urutan pertama, kita pipihkan. Bintang isopo sih. Kita pipihkan seperti ini. Ini harus sesuai urutan ya. Kita ambil yang adonan pertama. Kita isikan. Kita isikan seperti ini. Kemudian kita lipat seperti kita melipat amplop itu ya Ibu-ibu. Jadi ke atas gini. Kemudian sampingnya begini. Sampingnya lagi. Oke. Kemudian ditutup. Sudah, gitu aja. Ini kita urutkan lagi. Jangan sampai lupa urutannya. Wow. Ini urutan pertama, nggih. Sekarang kita ambil yang kedua. Monggo Mbak In kalau mau. Mbak Elok, monggo. Ini bisa dipipihkan pakai rolling pin atau pakai botol yang sudah itu ya berarti ya. Ya. Langsung pakai tangan juga enggak apa-apa. Langsung pakai tangan juga boleh. Oke. Kemudian kita isi lagi dengan adonan pertama. Nah, aku tadi sini Mbak. Nomor berapa ya? Nomor 3. Kita tutup lagi seperti kita menutup amplop ya Ibu-ibu. Menutup amplop. Baiklah. Oke. Kemudian satu lagi. Ini harus dicubit-cubit juga supaya nutup atau bagaimana? Ini kurang lebar deh Mbak In tadi. Tadi kurang lebar. Iya, tak apa-apa. Ya. Sudah. Maaf ya, saya kan pemula. Iya, sudah. Nah, ya, oke. Kalau sudah seperti ini, Bu-ibu, tadi urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita kembali ambil yang urutan pertama. Kita balik, kita pipihkan lagi. Wow. Ya, terus kita blender lagi. Blender? Tapi tengah kita pipihkan lagi pakai alatnya ini. Tengahnya jangan sampai katut ya. Apa katut? Maksudnya tidak di ya, sedikit-sedikit aja dipipihkannya. Jadi enggak boleh banyak-banyak. Oh, gitu. Iya.
Jadi yang pinggir-pinggirnya aja ya? Iya, betul. Oke. Begini, ibu-ibu. Ye. Kemudian kita lipat lagi, seperti tadi. Oh, habis dilipat, dipipihkan, dilipat lagi. Ini proses yang pertama ya ibu-ibu. Kita urutkan lagi. Monggo Mbak. Mbak Elok, Mbak Mbak Iin. Elok aja. Mbak Elok saja. Kalau saya Dipipihkan nanti dulu, Mbak. tengahnya bisa jebrot itu. Oke. Berarti cukup membutuhkan kesabaran. Bahannya sederhana, tapi prosesnya agak sedikit tahapannya agak sedikit rumit juga. Ya. Harus dengan sabar hati. Iya betul. Ini kalau bikinnya sambil marah-marah, Nggak bisa, nggak nggak bisa. jadi Mbak In. Nanti Oh. isinya nggak jadi bol. Iya. Jadi ini adalah membutuhkan ketelatenan, ketelitian juga. Ini kita proses sampai 3 kali ya ibu-ibu. Ini tadi 1, kemudian 2 sampai 3 kali. Maksudnya melalui proses yang sama? Sama. Dipipihkan Diulangi 3 lagi? kali, iya. Oh gitu. Setelah itu, setelah 3 kali ibu-ibu, kita pipihkan lagi. Nah ini sudah mulai agak-agak mengelet yang di tengah, mengikuti yang... Itu kenapa harus dibegitukan prosesnya 3 kali? Untuk apa ya Mbak namanya, diistirahatkan dulu gitu Mbak istilahnya. Yang pertama tadi kan makanya kita harus urut. Kalau dari sini belenjat, akhirnya istirahatnya agak kurang yang di atas. Oh, waktu istirahat tidak sama. Betul. Oke. Ini sudah 3 kali ya ibu-ibu kita proses dibolak-balik seperti amplop tadi. Kemudian proses yang terakhir adalah pengisian. Ibu-ibu boleh pakai isi apa saja. Di sini saya ada keju, ada coklat, ada pisang. Jadi ibu-ibu kalau mau ngisi terserah nggih. Ini kebetulan saya isi pakai pisang keju. Kalau mau pisang coklat juga boleh. Jadi begini. Pisangnya jenis pisang apapun? Pisangnya kayak pisang goreng itu loh Mbak In. Apa? Pisang apa itu? Candi itu loh. Oh, pakai pisang candi. Iya. Yang manis. Iya, Jadi okay, seperti ini, nutupnya dari samping dulu ya ibu-ibu. Begini. Kita kasih rongga kalau nutup begini. Oke. Gini. Sambil dirapikan nggih. Nah, kalau sudah dirapikan, sudah ditutup begitu, ini tinggal kita panggang. Oh, langsung dipanggang? Betul. Kita panggang untuk pertama kali dari mentah gini 10 menit ibu-ibu. Setelah 10 menit kita keluarkan, kita oles pakai kuning telur. Jadi kuning telurnya itu 1 banding 1 sendok makan sama minyak goreng. Oh, jadi untuk olesannya itu 1 kuning telur, 1 sendok minyak goreng. Kita campur jadi 1, kita oleskan setelah 10 menit, kita panggang, kita keluarkan, kita oles. Kemudian sambil dikasih topping, di atasnya dikasih keju. Itu dari setelah proses dipanggang pertama, 10 menit langsung itu ditambah kasih di atasnya kuning telur, ya. Langsung dikasih keju. Oke, ya. Begitu. Kita panggang lagi selama 45 menit sampai matang. Oke. 45 menit sampai matang. Dan setelah 45 menit, jeng 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 jeng. Ini yang sudah 45 menit. 45. Monggo Mbak In. Waduh, saya mendekat bukan maksud incip-incip, cuma melihat. Ini hasilnya setelah gitu. 45 menit Ibu-ibu.
Itu karena ini masih pemula, jadi ya beginilah hasilnya. Mohon maaf Mbak In kalau belum sempurna, loh, karena enggak, baru praktek. saya juga nggak tahu malah saya ini mau tanya kalau Ye. misalnya beli bolen itu ada kalanya itu ini apa kayak toppingnya atasnya tuh kayak kelihatannya itu agak coklat gitu loh. Ada yang kasih madu, kuning telur. Oh gitu. Kasih pewarna juga Oh. bisa Mbak In. Oh gitu. Iya. Ini yang dari BLK kemarin. Minyak sama kuning telur. Biasanya kan ada yang kalau nastar itu ada yang kasih madu. Oh gitu, ya. Baiklah. Ini sudah matang. Monggo, Mas monggo kalau mau mengincip. Jangan Ibu-ibu Mas. monggo. Ibu-ibu kalau mau ngincip wakil Mbak In aja ya. Ya. Percaya kan dengan selera saya? Baiklah, saya Semoga akan coba. tidak kecewa Yang dengan ini hasil. isinya pasti ada coklatnya Coklat, ya. ya. Oke, baiklah saya suka yang pisang saja. Tidak ada. Oh, semuanya pisang dan coklat. Oke, iya. baiklah. Ya, sebentar. Saya akan coba. Wow, ini membuat jantung berdebar. Dilihat ibu-ibu yang sudah dipotong begini. Sekarang tinggal rasanya. Mohon doa restunya. Maaf, kamera. Kok mic-nya yang saya makan? Sebentar. Cuk serutan lho, Mbak. Ya. Bingung ngomong. Ya. Bagaimana Mbak In? Tekstur rasanya sudah cukup crunchy ya. Maksudnya tidak yang lembek seperti kue bolen pada umumnya memang seperti itu. Jadi tidak lembek, tidak yang adonan roti begitu. Karena ada mungkin yang berpikir, oh saya pernah juga merasakan itu ada adonannya itu seperti adonan roti gitu. Jadi mempus-mempus gitu. Nah ini molor enggak. gitu ya. Iya. Mbak In. Yang ini memang harusnya bolen itu seperti itu. Jadi seperti ini Mbak In. Nggih. Puji Tuhan. Seperti apa? Agak keras juga dan lapis begitu nggih. Nah, ini saya tadi baru kulitnya. Tapi kalau menunggu sampai selesai kurang lebih ya sampai jam 7 malam ini baru selesai. Sebentar ya, saya lihat rasa isinya. Ya. Gak bisa ngomong penuh. Ya, saya rasa ini bisa dicoba karena apa? Karena rasanya juga menarik, enak maksud saya, dan juga resepnya simple. Tidak terlalu sulit ya. Hanya memang perlu beberapa tahap ya, yang mungkin bagi beberapa orang itu merupakan tantangan karena biasanya kan maunya itu langsung drut sekali langsung jadi. Nah, ini harus beberapa tahap. Jadi ini sabar. Kalau sedikit. Yang ingin belajar kesabaran, nggak usah jauh-jauh, coba aja resep kue bolen kita, ya. Ini memang bukan seperti yang pastry yang kalau pastry itu kan memang ada lapisan demi lapisannya, layer demi layernya itu, kelihatan kering banget gitu ya. Nah ini agak sedikit bukan yang sangat kering, tapi ya apa ya? Saya nggak bisa ngomong. Tapi bukan seperti pastry ya, mirip-mirip seperti pastry. Kemudian apakah memang tidak memakai mentega coarse fat? Tidak. Ada. Jadi mohon maaf ibu-ibu, ini karena kami dapat resepnya dari BLK seperti ini, jadi kami tadi sudah bilang kalau ini tidak menambah dan tidak mengurangi. Jadi kalau yang mau pakai coarse fat, monggo, terserah. Itu ada di ibu-ibu bisa lihat di mana-mana ya, di YouTube juga sudah banyak resepnya. Ya, nah kemudian ada pertanyaan lagi, yang ini coklat-coklatnya ini apakah dari meses? Nah tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kita nggak pakai meses tapi dari coklat blok yang seperti ini ya. Ada cooking coklat, Mas nanti tak pakai Mas. Sabar. Nah ini dari coklat blok ya, cooking coklat, jadi bukan dari meses.
untuk ibu-ibu yang ada yang bertanya tentang coklatnya. Resepnya juga nanti akan di-share di chat Coklat itu. blognya seperti ini, Bu-ibu. Jadi kalau message nanti takutnya bleber kemana-mana, gitu. Yeah. Tapi andai kata misalnya mereka kepingin nyoba, coba kalau pakai message. Monggo, terserah. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pakai coklat krim. Langsung, iya. Jadi malah lebih meleleh itu ya? Iya. 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 Besar kecil juga. Sampai nyoba yang pakai itu Mbak, yang pakai krim. Nanti tak isi panen. Wah suka yang Toblerone. Saya request yang Toblerone aja. Ada lagi pertanyaannya mungkin? Iya. Sudah? Sudah enggak ada lagi? Oke. Satu Sebentar, lagi. kita lihat dulu. Ada ibu-ibu yang di-share di grup, Mbak. Iya, nanti akan kami share di grup, di chat juga di-share ya, Mas ya. Ya. Nah, hari ini kita bekerja sama dengan tim multimedia yang terlihat dari wajahnya itu mereka kelaparan semuanya ya. Jadi hasil hari ini tidak akan sia-sia karena pasti diterima dengan pertanyaannya. Baik. Nah, kalau pakai coklat blok jika dingin apa nantinya akan jadi keras lagi? Ini Coba dingin, ini Mbak. sudah dingin. Kayaknya. Ya, memang keras, maksudnya tidak yang meleleh-meleleh begitu. Mbak, besar gitu, Mbak. Tidak meleleh-meleleh begitu, tetapi bukan yang kemudian menjadi sangat padat begitu, bukan. Menjadi masih kelihatan kok kalau dia coklat blok. Ya, masih kelihatan kalau dia tidak yang keras begitu ya. Ini nanti buat Mas Andri aja ya, sudah saya buka. Sudah mampu angin soalnya. Oke. Nah, begitu. Jadi seperti itu Ibu nggih. Nah, ini kami sudah mencoba resepnya dan hasilnya sudah bisa dinikmati. Kalau misalnya ibu-ibu ingin berkreasi, kan yang sudah pakai ini hasilnya begini, mungkin akan berkreasi lagi, monggo. Bisa di-share nanti hasil kreasinya misalnya di grup KPPW atau boleh juga di-share di Japri atau bagaimana supaya nanti Japri boleh, supaya nanti kita bisa memberikan alternatif resep yang lain yang sudah ibu-ibu coba. Jadi kalau misalnya dari YouTube saja saya juga bisa delok di YouTube tapi nggak tahu nyoba. Nah, tapi yang ini sudah dicoba. Jadi tahu di mana kesulitannya, di mana enaknya itu jadi sudah tahu begitu. Oke. Ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu punya waktu, kami tunggu 30 menit untuk datang ke sini menghabiskan Bu Ani, monggo Bu Ani. menghabiskan kuenya ya, ada banyak ini. Oke. Apakah sudah cukup jelas Ibu-ibu? Ya. Dikirim pakai budget. Ada lagi yang bertanya? Sudah. Lagi ke gereja dan Mbak Elok membuka link Japri ya Ibu-ibu, nanti kalau ada yang mau Japri monggo. Oh iya, saya Japri ke Bu Yuli saya. Ya. Resepnya sudah dikirimkan di chat ya. Ibu-ibu Sahabat Mersani di sana. Itu bisa diunduh Mas G. Atau nanti juga kami akan bagikan resepnya di grup KPPWJ. Kalau kurang jelas monggo Ibu-ibu Japri saya atau Mbak Elok monggo. Ya. Japri ke Bu Yuli saya. Siap membantu. Japri jalan dikirimi. Oh iya. Oh iya, baiklah. Baiklah, nanti akan kami kirimkan resepnya di grup KPPW. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar 2 jenis kue dan kita sudah menikmati hasilnya. Ibu-ibu bisa membayangkan tadi bagaimana cara membuatnya, tingkat kesulitannya bagaimana, keseruannya juga bagaimana ya. Selamat mencoba buat ibu-ibu semuanya dan jangan lupa setelah mencoba mungkin bisa membagikan pengalamannya supaya kami tahu apakah yang kita lakukan di sini ini bisa menjadi berkat ya. Misalnya, Mbak, ternyata aku bisa Mbak dan kemudian menerima pesanan. Nah, puji Tuhan kalau seperti itu karena acara ini memang harapannya adalah paling tidak bisa menolong kita semuanya untuk mencari alternatif untuk tambahan income keluarga kita. Jadi ibu-ibunya juga bisa lebih berdaya lagi dengan bekal 2 resep yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Mbak Elo atau Mbak Eli? Ya, mungkin. Terima kasih Ibu-ibu. Oke, Mbak Elo.
Sudah cukup ya. Sudah kesel kayaknya. Karena sudah dipersiapkan sejak tadi pagi. Oke, monggo. Betul. Iya. Iya. Iya, betul. Iya. Oke. Jadi ini yang bisa kita bagikan dari 3 resep yang sudah diajarkan waktu di BLK Singosari kemarin. Semoga ini menjadi berkat. Ibu-ibu sekali lagi kami harapkan untuk misalnya memberikan masukannya ya, masukannya dengan cara mencobanya dulu, kemudian bisa memberikan komentar-komentar atau ya mungkin berbagi resep yang lain juga supaya kita bisa lebih berkembang. Ya. Terima kasih penjelasannya Bu Yuli dan Mbak Elo. Terima kasih penjelasannya. Saya teruskan lagi. Ya. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu, ya. Ini dari itu tadi dari Ibu Rini Nugraheni, kelompok 5, ya. Nah, semoga ini bisa menjadi pilihan jenis makanan yang untuk di usaha kulinernya ya. Ya. Pinter, ya, betul. Nah, semoga baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, apakah kita bisa mengakhirinya sekarang? Ya, oke. Kita akan akhiri. Kenapa? Oh ya, tunggu. Terima kasih penjelasannya Ibu-ibu cantik. Tuhan Yesus memberkati. Saya merasa bagian dari ibu-ibu cantik. Terima kasih. Dari Ibu Evi Renani. Ibu Evi Renani. Kelompok 3 ya Bu Joko. Oh Bu Joko Semangun ya, kelompok 2. Terima kasih. Ya, saya tidak ikut memperagakan, tapi saya juga ikut merasa cantik. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Ada lagi kah? Ya, ini mantep. Oh gitu. Nah, ibu-ibu, kalau misalnya ada yang tidak bergabung dengan grup KPPW sehingga mungkin tidak mengetahui resep yang kami bagikan, ibu-ibu juga bisa nanti melihatnya di YouTube. Ya, di YouTube BKJW Tulang Bawang. Betul begitu? Pakai apa? Tolong jangan hanya dilihat, tapi diberi tanda, di like, subscribe, dan di komen ya. Iya betul ya, karena ini saya mendapatkan pesan sponsor ya dari multimedia, tolong ya supaya kita mengalami kemajuan gitu ya. Tolong dilihat, kemudian diberi tanda like, di subscribe dan juga di komen ya. Dibagikan. Kalau ibu-ibu merasa acara ini menjadi berkat, tolong dibagikan ke yang lainnya. Bukan hanya ke ibu-ibu di kelompok panjenengan, tapi juga mungkin ibu-ibu di tempat lain, di tempat kerja, tempat RT misalnya atau lain sebagainya. Oke, kami undang untuk ibu-ibu bisa terima kasih. Ada pesan lagi, Mas? Piane enggak ini. Oh iya. Nah, oke, ini ada permintaan dari Mas Edwin ya. Ibu-ibu sudah kenal belum dengan Mas Edwin? Ya, sudah cukup terkenal ya. Sering nongol. Nah, kita akan on cam. Jadi semuanya tolong kameranya dinyalakan. Kita akan foto bersama. Ini kan. Oh, kameranya dinyalakan tinggal. Dan rambutnya. Ayo Buani, rambutnya dibetulkan. Nah, on cam nggih. Ada siapa yang belum? Kamerain gitu. Nah, siapa lagi? Siapa itu Mbak? Ibu Runtun. Ada Mbak Enda. Ayo Mbak Ikhlas senyumnya yang cantik mana Mbak? Kita mau on cam. Ya, oke. Banyak. Ya, sebentar siapa lagi itu? Yopo. Ibu Joherti juga. Bu Pendeta lagi, Mbak. Oh iya, Ibu Yeti. Oh iya, Ibu Yeti. Sudah sonten, Bu. Bu, nanti kami kirim. Kami kirim. Titip Mas Edwin, nggih. Gak nyambung ya, Mas. Gak nyambung. Oh, gak nyambung. Saya ini terlalu nyambung. Ya, oke, baiklah.
Semuanya kita akan on cam dulu karena akan difoto ya sebagai dokumentasi ya bahwa kita pernah mengadakan acara ini dengan dihadiri oleh sekian ibu ya. Sekian ibu, bukan ribu. Semoga semuanya menjadi bersemangat karena acara ini. Semangat ditunjukkan dengan senyumnya. Oke, siap-siap. Yuk, kita akan senyum dulu. Oke, terima kasih. Slide kedua sekarang. Senyumnya. Oke, ya. Terima kasih Ibu-ibu untuk kesediaannya bergabung, belajar bersama. Ya, semoga sekali lagi menjadi berkat buat kita semuanya, terutama dalam membantu ya mencari sumber alternatif untuk income keluarga maupun sumber kegiatan juga untuk kita lakukan bersama keluarga kita. Ya, terima kasih sekali lagi semua ibu-ibu cantik yang sudah bergabung. Semoga lain waktu kita bisa melakukan hal seperti ini lagi. Kami tunggu masukannya ibu-ibu ya, bisa disampaikan di grup KPPWJ maupun di gereja maupun di multimedia. Monggo terbuka buat semuanya supaya nanti kita bisa bersama belajar kembali. Oke, terima kasih. Akhir kata dari kami semuanya yang ada di Tulang Bawang, di Gereja Tulang Bawang mengucapkan selamat mencoba. Selamat menjadi berkat. Gusti berkahi. Terima kasih KPPWJ. Terima kasih.